Sudah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil dengan NIM D10412210117. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul-modul yang ada pada keamanan informasi jaringan. Untuk modul yang pertama, yaitu saya akan membahas tentang konfigurasi keamanan sistem operasi dari pembuatan akun user, kemudian pembuatan grup, kemudian konfigurasi firewall, kemudian konfigurasi Windows Defender, dan yang terakhir yaitu pemblokiran akun. Pada langkah pertama di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pembuatan akun, di mana pertama-tama kita mencari dulu komputer manajemen sini, kemudian kita masuk ke local user dan group, dan kemudian jika kita ingin membuat user, maka kita bisa langsung ke sini, ke folder usernya, dan kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bisa klik kanan dan nanti akan muncul opsi seperti ini. Kita tambahkan user dengan memilih menu new user, kita isi semua dari username, full name, description, dan passwordnya. Sini saya akan menggunakan contoh user 3, user full, F, deskripsi mahasiswa. Setelah mengisi semua form tersebut, maka kita akan pencet create sini. Nah, setelah itu nanti kita akan bisa melihat user yang telah kita buat. Berikut adalah user yang sudah dibuat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan pembuatan grup, di mana di sini langkahnya sama, kita klik kanan dan pencet untuk new group. Kita buat grup dengan nama mahasiswa, deskripsinya informatika. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan member dari grup tersebut, di mana sini saya akan coba masukkan tadi yang kita buat, yaitu Fadil. Nah, jika sudah, maka kita bisa langsung chat create untuk membuat grup dengan member user 4. Setelah itu bisa kita lihat di sini, grupnya sudah terbuat, di mana dalamnya terdapat member user 4. Oke, nice. Kita ke firewall. Sabar ya sayang. Yuk.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu lanjut ke konfigurasi firewall. Kita bisa langsung ke setting, masuk ke setting, kemudian kita masuk ke firewall. Nah, pada di sini kita bisa lihat bahwa Windows Defender Firewall Stats ini sudah on. Nah, sebelumnya saya sudah on kan. Di sini kita juga bisa menonaktifkannya. Jika ingin mengaktifkan Defender Firewall ini, sangat tidak direkomendasikan karena dengan menonaktifkan kita dapat mudah untuk diserang oleh virus-virus. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan konfigurasi firewall, di mana kita bisa langsung masuk ke setting, kemudian kita cari firewall, kita masuk ke firewall network protection. Di sini untuk firewallnya sendiri saya sudah aktifkan. Berikut adalah cara mengaktifkannya. Jika ingin menonaktifkan, kita hanya tinggal pencet ini saja dan nantinya firewall akan nonaktif. Jika sudah di-off-kan, disarankan untuk dihidupkan kembali karena jika firewall ini tidak diaktifkan, maka nanti device kita akan rentan terhadap serangan-serangan. Kalau itu kita hidupkan kembali untuk firewallnya. Jika sudah begini, maka firewall sudah berhasil untuk diaktifkan. Dan langkah terakhir kita lakukan untuk pemblokiran akun. Caranya yaitu kita masuk lagi ke komputer manajemen. Setelah itu kita pergi ke arah local user and groups. Sini kita pencet opsi user dan kita pilih untuk user yang ingin kita blok. Kita bisa klik kanan dan pilih properties. Di sini ada list untuk account is disabled. Sini fungsinya untuk memblok user. Jika kita mengaktifkan ini, maka user nanti tidak akan bisa melakukan login ke dalam Windows desktop. Kita apply sini. Nah, jika sudah di-apply, kita coba untuk melihat apakah user 4 ada di dalam pilihan opsi ketika melakukan login. Bisa dilihat di sini, tidak terdapat user 4.
Kemudian kita lakukan pembukaan untuk blokir tadi. Kita masuk ke komputer manajemen. Kemudian kita ke arah local user and group. Kita coba buka untuk akun ini. Setelah itu kita apply kembali dan kita lakukan pengecekan lagi. Nah, bisa dilihat di sini untuk Fadil INF tadi yaitu user 4 sudah kembali muncul. Kita lanjut pada modul kedua, di mana modul kedua ini dalam materi yang sama yaitu konfigurasi keamanan OS Windows, di mana pada modul kedua ini membahas tentang cara menggunakan hak akses, kemudian pembatasan login, dan kemudian yang terakhir yaitu BitLocker. Jadi untuk yang pertama di sini saya akan memberitahukan caranya untuk mengelola hak akses pada folder atau file. Pertama-tama sini kita buka File Explorer, kemudian terserah kita pada ke sini saya coba untuk mengakses akun saya sini mengakses folder data di mana saya mau membatasi hak akses pada file laporan ini. Caranya yaitu kita klik kanan, kemudian kita ke arah properties. Setelah ke arah properties, kita ke arah security. Nah, security. Kemudian untuk membatasi file ini, kita bisa mengedit sini. Nah, dari edit sini kita bisa atur di mana pada read and execute ini, jika kita deny, maka nanti user tidak akan bisa melihat untuk read dan execute-nya. Kita apply. Setelah itu kita oke kan. Kemudian, nah, jika sudah berhasil, maka nanti akan seperti ini di mana muncul pop-up "You do not have permission to open this file", yang artinya kita sudah berhasil untuk mengatur hak akses file ini bahwa user tidak bisa untuk melihat dan mengeksekut file tersebut. Kemudian yang kedua dalam modul 2 ini saya akan membahas tentang caranya melakukan pembatasan login di mana kita membatasi perulangan dalam melakukan login. Misalnya salah 3 kali maka akan terblokir. Jadi caranya yaitu pertama-tama kita buka local security policy. Kemudian kita pilih local policies di sini, kemudian masuk ke security option dan kemudian kita cari ini interactive logon machine account logout threshold. Nah, karena saya belum mendefine-nya, maka kita atur konfigurasinya di mana di sini saya mengatur untuk syarat login itu hanya 2 kali saja untuk gagalnya. Oke, kita akan coba untuk mengganti user. Saya menggunakan Fadil INF di sini. Oh, ternyata.
Saya korek. Nah, di sini langsung muncul notifikasi di mana passwordnya salah dan otomatis terblokir. Baik, untuk yang terakhir dari modul kedua ini yaitu konfigurasi BitLocker, di mana caranya yaitu kita menggunakan command prompt di sini. Saya menggunakan command prompt untuk mengkonfigurasi BitLocker, di mana pertama-tama yaitu saya melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk statusnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa encryption metodenya masih non, di mana dan protectionnya masih off. Yang di mana sini menyatakan bahwa BitLocker ini belum aktif dan folder-folder khususnya folder C itu belum terenkripsi. Kemudian cara selanjutnya untuk mengaktifkan BitLocker tersebut adalah dengan cara kita gunakan nah, berikut, di mana menggunakan manage BDE dan kita on kan untuk nama drive-nya. Saya di sini menggunakan drive C, jadinya saya ubah sini menjadi C, yang nantinya ini akan mengaktifkan dari BitLocker sendiri. Jika sudah, maka di sini saya akan memverifikasi atau memvalidasi terlebih dahulu apakah sudah aktif untuk BitLockernya, di mana saya gunakan status lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah teraktifkan sini untuk BitLockernya sendiri, di mana sebelumnya sini BitLocker versionnya masih non, di sini sudah menjadi 2.0, di mana sini berarti BitLockernya sudah aktif. Kemudian langkah selanjutnya yaitu yang terakhir untuk menonaktifkan BitLockernya lagi, yaitu dengan cara menggunakan sama seperti yang on tadi. Ini tinggal kita ubah yang awalnya on untuk menghidupkan, sini saya menggunakan off untuk mematikan BitLockernya. Kita ubah jadi C. Nah, jika sudah ada keterangan seperti berikut, the description is now in progress, maka kita sudah berhasil untuk menonaktifkan BitLockernya. Baik, pada modul yang ketiga, di sini saya akan membahas cara untuk melakukan backup dan restore file. Yang pertama yaitu dari backup terlebih dahulu. Di Windows sendiri sudah terdapat fitur untuk backup dan restore, di mana sini bisa diakses di control panel, dan setelah control panel nanti kita akan milih menu System and Security, dan di dalam System and Security tersebut ada backup and restore. Nah, jika sudah kita masuk ke dalam backup and restore, di sini backupnya kita bisa mencet setup backup. Nah, setelah itu nanti kita akan memilih untuk drive yang kita gunakan sebagai media untuk backupnya. Di sini saya menggunakan OneTouch hard disk. Di sini backup sudah diprogres. Nanti dia akan membackup data secara otomatis. Nah, setelah
progresnya selesai, maka akan seperti ini, di mana nanti file tersebut akan di backup secara otomatis, di mana schedule-nya di sini bisa kita lihat setiap minggu pada jam 7 malam. Kemudian kita masuk ke restore. Setelah kita sudah menyeting untuk backupnya, nanti di restore sendiri akan muncul button seperti ini, yaitu restore my files. Jika kita ingin merestore file atau folder yang terhapus, kita bisa menekan itu, yang nantinya akan diarahkan ke sini, di mana kita bisa menekan browse untuk memilih lokasi tempat untuk restore-nya, di mana sini saya memilih One Touch E, hard disk yang saya gunakan. Nah, di dalamnya terdapat folder-folder tersebut, yang mana eh, folder ini merupakan hasil dari backup otomatis yang tadi kita lakukan. Di mana sini saya pengen nge-restore folder test. Kemudian saya simpan di atau hard disk saya. Berikut adalah original filenya, contohnya. Kemudian ini restore filenya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah kita melakukan restore, dia akan munculkan notifikasi seperti berikut, di mana your files have been restored. Di mana folder yang tadi terhapus itu akan muncul kembali di hard disk saya. Kita masuk ke modul yang keempat, di mana sini saya membahas tentang konfigurasi keamanan pada BIOS, di mana di sini untuk kita masuki BIOS sendiri, yaitu dengan cara menggunakan menekan F2 ataupun delete itu secara beruntun, di mana yang nantinya ketika kita sudah menekan berkali-kali, itu akan langsung masuk ke halaman BIOS ini. Setelah masuk ke halaman BIOS, di sini saya mengkonfigurasi keamanan, di mana mengatur password untuk user sendiri. Nah, di sini saya membuat untuk password user. Kita masukkan password barunya dan mengkonfirmasi password barunya. Setelah itu kita menekan OK. Setelah itu nanti user password sendiri akan berubah menjadi installed. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sebelum kita atur, statusnya masih not installed. Nah, setelah dari pembuatan password tersebut, maka nanti setelah kita menghidupkan untuk BIOS tersendiri, maka akan muncul form untuk enter password sendiri. Jadinya tidak bisa langsung masuk ke dalam BIOS-nya. Jadi kita harus menginput password terlebih dahulu untuk masuk ke dalam BIOS. Karena BIOS sendiri merupakan hal yang penting dari OS, karena terdapat hal-hal penting yang dapat merubah sistem dari OS itu sendiri di dalam BIOS. Kita masuk ke modul yang kelima, di mana di sini saya membahas tentang remote pada desktop. Di sini saya menggunakan eh, sebuah fitur dari Chrome, yaitu Chrome Remote Desktop. Pertama-tama yaitu saya membuka untuk Chrome Desktop ini. Kemudian kita pilih untuk akses komputer saya. Nah, di sini karena saya sudah membuat, ini saya akan menghapus terlebih dahulu.
Itu kita bisa mendownload Chrome Desktop jarak jauh ini. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan ke Chrome. Kemudian muncul ini kita tambahkan ekstensinya. Nanti dia akan muncul di sini. Berikut dia sudah muncul. Untuk mengaktifkannya, kita nanti langsung akan diarahkan ke halaman ini. Kita pilih testing. Sini setelah kita menginputkan username, maka suruh milih PIN. Setelah itu, maka kita akan mencet mulai. Nah, jika sudah berhasil untuk melakukan pendaftaran seperti sebelumnya, yaitu menginputkan username dan menginputkan password, dan juga sudah kita aktifkan, maka akan muncul status online di sini, di mana untuk remote ini bisa difungsikan. Di mana sini saya menggunakan device handphone untuk menjadikan sebagai remote-nya. Di mana sini saya coba akses juga link yang sama, yaitu Chrome Remote Desktop. Nah, di sini jika kita menggunakan akun email yang sama, maka nanti dia akan sudah terhubung seperti ini. Di sini kita bisa pencet untuk testing remote-nya. Ini sedang menghubungkan. Setelah itu kita masukkan PIN yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jika sudah, maka kita sudah bisa untuk mengakses ini sebagai remote-nya. Itu saya akan menggunakan ini pada modul yang terakhir ini, yaitu modul ke-6, di mana sini membahas tentang SQL injection, di mana SQL injection ini merupakan sebuah penyerangan cyber, di mana penyerangan yang dilakukan SQL injection ini yaitu memanipulasi database SQL khususnya dengan menggunakan kode tertentu, di mana SQL injection ini berbahaya karena dapat eh, sebagai manipulasi data dan bisa mengakses tanpa menggunakan password. Jadi loginnya bisa menggunakan password nantinya jika SQL injection ini bisa dilakukan terhadap sistem. Adapun cara-cara ataupun langkah-langkah untuk membuat sebuah program SQL injection, di sini saya membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu saya membuat database bernama login demo di sini. Kemudian saya membuat table user, jadi saya membuat table user dengan berisikan username dan password, di mana juga saya sudah masukkan untuk datanya, yaitu username-nya admin dan passwordnya yaitu admin123. Pada langkah kedua yaitu saya membuat row PHP, di mana row di sini merupakan sebuah kode yang rentan terhadap SQL injection, dan kemudian terhadap kode save ini merupakan kode yang sudah aman dari SQL injection. Pertama-tama saya akan bahas untuk yang
row PHP terlebih dahulu. Pada file ini terdapat contoh implementasi dari proses login yang tidak aman, di mana pada kode tersebut tidak terdapat validasi ataupun filter apapun. Seperti contohnya kita lihat di sini pada variable query, tidak terdapat filter apapun sini. Nah, hal ini membuat kode ini rentan jika dilakukan sebuah penyerangan SQL injection. Di sini saya menggunakan curl untuk mengirim username dan password ke browser, di mana saya sini menggunakan username-nya admin dan kode untuk SQL injection sini menggunakan strip. Kemudian passwordnya saya kosongkan. Yang harusnya ini gagal karena tidak terdapat validasi dan keamanan apapun, jadinya loginnya berhasil. Karena kan eh, kita gunakan sini username untuk memanipulasi database, yaitu strip, yang dimana ini merubah kode dari SQL, merubah SQL-nya sendiri, bisa login tanpa password. Kemudian sini file save. Nah, pada file save sini ini sudah terdapat eh, validasi dan filter untuk login sendiri, di mana sudah menggunakan prepare statement, di mana sini kita bisa lihat statement-statementnya sini sudah terdapat filter. Jadi sini eh, prosesnya harus difilter terlebih dahulu, baru nanti usernya bisa melakukan login. Dan di mana syaratkan harus menginputkan username dan password. Jika kita menerapkan input yang sama seperti row PHP itu, maka hasilnya itu loginnya akan gagal dikarenakan passwordnya tidak ada. Karena untuk password sendiri sudah dicek di statement ini. Adapun contoh sederhana untuk SQL injection, sekian penjelasan terkait modul-modul pada keamanan informasi jaringan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.